Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali rekan-rekan praktisi HSE di ruang HSE. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya rekan-rekan dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi yang selalu sehat dan bugar ya. Amin. Nah, pada kesempatan ini rekan-rekan kita akan coba membahas ilmu dasar orang-orang HSE. Apa itu ilmu dasar? Itu adalah terkait dengan dasar-dasar pemadaman api. Jadi ini adalah ilmu dasar ya. Saya yakin setiap orang HSE, praktisi HSE, rekan-rekan semua sangat familiar dengan misalkan apa itu api, terbentuknya api seperti apa, kemudian prinsip-prinsip dasar pemadamannya seperti apa. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba sharing ya terkait hal-hal tersebut. Jadi tetap pantengin terus ya rekan-rekan channel ini. Oh iya, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Ruang HSE ini. Semoga ini bisa berkembang ya rekan-rekan dan memberikan informasi-informasi positif kepada kita semua. Yuk kita coba lihat materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Rekan-rekan, kita akan membahas terkait dasar-dasar pemadaman api. Kita lihat, seperti yang kita tahu, apa yang dimaksud dengan api itu ya rekan-rekan. Api adalah proses reaksi kimia, oksidasi, ataupun pembakaran secara cepat dan diikuti dengan pelepasan energi. Itu yang dimaksud dengan api ya rekan-rekan. Nah, untuk kebakaran itu apa? Kebakaran adalah api yang tidak bisa kita kendalikan lagi. Seperti yang kita tahu ya, secara pengertian dasar, api itu terbentuk dari segitiga api. Pasti udah sangat familiar ya sebagian. Nah, bagi rekan-rekan yang belum familiar, yuk kita coba lihat. Segitiga api itu apa? Segitiga api ya, itu terdiri dari 3 unsur ya. Pertama oksigen, kemudian panas, dan bahan bakar. Nah, unsur-unsur inilah ya rekan-rekan yang membentuk terjadinya api. Nah, kita lihat oksigen yang ada di udara normalnya adalah 20,9. Tapi untuk yang bisa terbakar dia ada di rentang 16 sampai dengan 23%. Jadi itu. Nah, untuk panas sendiri, panas ini terdiri dari api terbuka, permukaan panas, percikan dan lelehan, gesekan logam, energi listrik, dan gas yang bertekanan. Untuk bahan bakar sendiri rekan-rekan banyak sekali ya. Bahan bakar ini terdiri dari gas, cairan, ataupun bahan bakar yang berbentuk padat. Gas seperti apa? LNG, LPG itu termasuk gas. Untuk cairan itu ada gasolin, minyak tanah, thinner, alkohol, bensin, crude, dan sebagainya. Untuk yang padat apa? Itu ada batu bara, kayu, kertas, kain, dan sebagainya. Itu untuk yang dimaksud dengan segitiga api. Nah, dari 3 unsur segitiga api tersebut ya rekan-rekan, jadi dia mempunyai ada yang daerah yang bisa terbakar. Nah, daerah bisa terbakarnya seperti apa? Yaitu rentang antara minimum dan maksimum konsentrasi campuran uap bahan bakar dengan udara normal yang dapat terbakar seketika bila diberi sumber panas. Nah, rentang terbakar ini sendiri dibatasi oleh batas atas yaitu UEL atau Upper Explosive Limit dan batas bawah yaitu Lower Explosive Limit. Nanti bisa kita lihat dalam diagram flammable range ini. Dari diagram flammable range ini bisa kita lihat sendiri rekan-rekan untuk yang horizontal itu adalah kadar oksigen di udara, kemudian yang vertikal ini adalah konsentrasi uap minyak di udara. Ini yang kita contohkan di sini adalah jenisnya bensin atau gasolin. Gasolin ini sendiri mempunyai LEL ataupun batas bawah daerah terbakarnya adalah 1,4%. Sedangkan untuk UEL-nya sendiri batas atas daerah terbakar adalah 7,6%. Nah, di situ daerah yang bisa terbakar, sedangkan yang melebihi hal tersebut adalah daerah misalkan kelebihan uap bahan bakar dia tidak akan terbakar. Untuk daerah miskin uap dia tidak akan terbakar juga. Jadi rekan-rekan untuk terbakar ini dia harus mempunyai konsentrasi campuran yang pas. Nah, bisa kita lihat dari gambar ataupun diagram flammable range ini sendiri.
Untuk EL tadi ya rekan-rekan, lower explosive limit yaitu adalah kandungan minimum dari konsentrasi ataupun campuran uap mudah terbakar dengan udara normal yang dapat menyala ataupun meledak setiap saat bila diberi sumber panas. Jadi untuk UEL itu kandungan maksimum dari konsentrasi ataupun campuran uap mudah terbakar dengan udara normal yang akan menyala atau meledak apabila diberi sumber nyala yang cukup. Jadi konsentrasi di atas batas ini disebut terlalu kaya uap dan tidak dapat terbakar. Jadi seperti itu ya rekan-rekan untuk pengertian dari LEL dan WL ini. Kemudian kita lanjut lagi ke prinsip pemadaman api. Jadi rekan-rekan tadi kita bicara ada unsur-unsur terbentuknya api itu sendiri. Nah, dari unsur itulah yang harus salah satu unsur itu harus kita hilangkan. Itu prinsip-prinsip yang harus kita lakukan dalam pemadaman api. Pertama adalah cooling ataupun pendinginan. Jadi apa yang kita hilangkan dari proses pemadaman api ini yaitu unsur panas ya rekan-rekan. Ketika unsur panas tidak ada maka api tidak akan terbentuk. Kemudian yang kedua adalah smothering. Nah, smothering ini adalah metode untuk mengisolasi oksigen. Jadi unsur oksigen yang kita hilangkan. Jadi unsur-unsur salah satu unsur tersebut kita hilangkan maka apinya tidak akan terbentuk. Kemudian starvation itu menutup atau melakukan penutupan suplai bahan bakar. Jadi bahan bakar kita putus, jadi api tidak akan terbentuk. Itu adalah metode yang disebut dengan starvation. Kemudian ada metode breaking chain reaction. Nah, ini adalah rantai reaksi kimianya yang kita putus rekan-rekan. Nah, metode ini salah satunya kita dengan menggunakan media pemadam yaitu berupa karbon dioksida atau CO2. Bagaimana rekan-rekan semua terkait dengan materi prinsip-prinsip pemadaman api tadi? Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami ya rekan-rekan. Next time kita akan bahas terkait alat-alat pemadam api, misalkan alat pemadam api ringan, alat pemadam api beroda ataupun yang berat, ataupun yang alat pemadam api yang berupa fixed system. Nah, cukup sampai di sini rekan-rekan sharing kita terkait prinsip-prinsip pemadaman api. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Salam keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.